sebelum yang ini, itu ada yang cerita sama saya tanya, jujur Mas, saya tanya, kamu kemarin tuh saya perkirakan, kamu saya beri untung 1 juta loh, aku sudah tahu itu aku. Memang saya atur seperti itu, supaya kamu ini menjadi orang yang termasuk bertemu saya aja gembira, kan orang lain. Ya bener, ya Pak, betul Pak, saya untung 1 juta, lebih sedikit. Tapi operasional kan mahal juga Pak. Lah iya, makanya obat itu sekarang mahal. Ya lihat obatnya. Alhamdulillah mereka ya bilang seperti itu. Malah kalau saudara ndak untung, aku kasihan loh Mas. Karena sama-sama cari untung. Yang penting makanya ini saya ndak boleh dikontrak. Nggak boleh dikontrak. Iya, karena terkadang itu yang namanya istilahnya tengkulak, itu main akal-akalan. Ketika dikontrak nanti disempret pakai perangsang buah atau perangsang apa sajalah, itu kan menurut saya nggak bagus, merugikan yang punya pohon. Kan banyak cerita kan yang dikontrak terus disemprot pakai obat perangsang, akhirnya kan memang untung banyak, tapi kan dalam kurun 2 tahun 3 tahun kan mati. Tidak bagus. Ya kan rugi toh. Lebih baik sudahlah, rezeki itu ada yang ngatur. Ya terkadang orang yang untung banyak, kadang-kadang ya enggak untung. Memang cari rezeki ya seperti itu. Ini kan kemarin banyak yang komentar Pak. Iya, gimana? Kenapa para petani alpukat gak jual langsung ke pengepul? Kan harga bisa lebih mahal. Gitu Pak. Itu rata-rata kan kesibukannya masing-masing. Saya kira seperti itu. Kalau petani itu langsung jual, misalkan saya kan enggak cuma punya alpukat ini Mas, saya juga punya usaha yang lain ya, misalkan lele atau yang lain. Itu kalau terus ngurus dari awal sampai ke konsumen, nah itu kan repot kan. Secara waktu pun orang kan enggak ngurus itu aja, jadi repot. Istilahnya ya berbagi itulah. Kan katanya berbagi itu indah. Nah kalau itu enggak dilaksanakan ya gimana gitu. Berarti sampai nggak merasa dirugikan guys dengan adanya penebas alpukat? Oh enggak, kalau justru malah itu baik. Banyak, ya ikhlas gitu aja. Ya ikhlas enggak apa-apa. Memang itu udah mungkin rezekinya. Dan mungkin kalau memang untung dari saya banyak, kemungkinan dari pohon-pohon yang lain yang mereka tebas pun mungkin ada yang rugi. Dan mungkin itu buat menutupi kerugian itu. Nah kalau dari saya terus rugi, dari sana rugi terus, nanti mereka bukan malah semakin banyak uangnya, jual tanah Mas. Ya enggak? Gulung tikar. Enggak hanya gulung tikar. Istilahnya itu minggat. Ya kan? Banyak loh itu cerita-cerita seperti itu. Gimana? Ada terusannya? Ini kan prospek ya Pak, menanam pohon alpukat. 1 pohon kan laku 4 juta lebih. Ya itu kan mungkin saat ini, tapi untuk kedepannya kan kalau mungkin lebih banyak lagi, terus buahnya lebih bagus lagi, kemudian kan enggak cuma sekitar itu, kan lebih dari mungkin sampai 5 juta ke atas, 6 juta mungkin kan bisa juga. Namanya itu rezeki kan enggak tahu kan. Kalau punya sampean sendiri paling mahal laku berapa kemarin Pak? Paling mahal menurut saya itu ya ada tahun pernah ditebas itu 2 juta, tapi ketika itu yang saya katakan tadi itu 1 kilo itu di harga 30.000 ketika ada panas kemarau panjang ya, harganya mahal. Tapi kan cuma laku 2 juta Pak. Nah, iya tapi kan buahnya kan sedikit. Oh gitu. Iya dong. buahnya sedikit. Laku 2 juta. Bener kok, kalau tidak salah itu di apa ya, di panen itu cuma dapat berapa kilo ya, kalau tidak salah itu 1 karung Pak. 1 karung lebih. Kalau 2 karung kurang. Kalau 2 karung coba kalkulasi. Kalau 2 karung kan katakanlah 100 kilo. Nah 100 kilo kali 30. Nah berarti kan 3 juta toh. Tidak ada 2 karung. Tidak ada. Untungnya itu paling mepet. Saya perkirakan antara untungnya itu antara 500
itu 500-600 itu kotor untuk menggaji karyawannya saat itu loh. Tapi memang sudah saya kalkulasi, ini orang pasti paling untung sekian. Kalau ini kalkulasi saya, ini saya perkirakan beliau ini untung antara 1.500.000-an antara itu. Dicoba aja nanti, dicoba aja nanti. Dari awal Pak, dicoba aja nanti. Saya siap jadi saksi Pak. Iya. Kemarin kan sudah dipetik 10 kilo. Antara itu, semoga nanti nyampe lah. Siapa? Tak ikutin terus kok Pak. Ya, semoga nyampe nanti perkiraan saya. Karena ini sebenarnya ini kan minimal menebasnya kan paling tidak kan 5 juta lebih sedikit lah paling tidak. Ya uang segitu kalau untung 1 juta kan wajar. Wajar, mosok uang segitu untung 200.000 terus gimana? Wah, ya malah repot itu. Nggak ketemu nanti dari tenaganya itu loh, sampai alat transportasinya, ke penjualannya, bolak-baliknya. Itu kan gimana kalau seandainya nggak ada untungnya? Ini kemarin dibeli pas buah alpukatnya umur berapa Pak? Masih bunga atau sudah? Wah, sudah segini Mas. Berapa Pak? Kayaknya udah segini ya. Oh, udah kelihatan. Oh ya, kalau saya tidak mau, misalkan buah itu, saya punya buah itu saya tetap menggunakan kaidah-kaidah para dawuhnya para ulama. Pokoknya harus sudah kelihatan buahnya, kemudian sudah bisa dianggap bagus, diharapkan bisa dipetik dengan baik. Kalau enggak, saya enggak boleh. Share ke teman-teman Pak, saran untuk jual gimana? Jual barangnya Pak. Oh ya, menurut saya itu teman-teman yang punya buah apa saja lah. Entah itu apokat atau durian atau apa saja lah, pokoknya buah. Tolonglah gunakan kaidah-kaidah fikih dalam jual beli, supaya kita tidak ada yang dirugikan, antara yang tengkulak, antara yang petani, itu tidak ada yang dirugikan. Karena ulama-ulama itu bukan hanya sekedar menulis dalam sebuah kitab, tapi beliau-beliau itu meneliti sejauh mana sampai ke tingkat konsumen. Ketika buah itu belum begitu bagus untuk dipanen, kemudian sudah dijual, apalagi bunga misalkan, baru berumur 1 bulan, itu kan belum bisa dijual. Boleh menjual bunga apa yang boleh dijual? Bunga hijau, bunga melati, bunga mawar, silahkan dijual itu kalau bunga-bunga seperti itu, ya kan? Karena harapannya kan bukan buah, harapannya memang pada bunga itu sendiri. Jadi jangan diikuti itu. Menjual bunga itu boleh kok Pak, iya, tapi kan bunga hias, bunga untuk keindahan alam, lingkungan, kan? Bukan bunga yang diharapkan ada buahnya. Jadi untuk teman-teman yang lainnya tolong diharapkan supaya menjual buah-buahan itu ya menggunakan kaidah-kaidah fikih. Intinya yang sudah kelihatan. Iya, yang sudah bisa diharapkan menjadi buah yang tua, bisa dipetik. Itu sangat-sangat tidak merugikan. Nah, kalau misal ada penebas, kalau maksa ingin dibeli gitu Pak, pas waktu berbunga gimana Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya tetap tidak boleh. Meskipun dipakai harga yang tinggi, 1 miliar pun kayaknya saya kasih. Yakin itu. Saya tidak mau istilahnya itu di luar koridor agama. Karena itulah yang menjadi pedoman orang hidup, yaitu coba bayangkan kalau ada orang yang beli terus kira-kira 10 juta satu pun masih bunga, terus ketika sudah transaksi sudah bagus, terus bunganya rontok semua, tidak ada buahnya sama sekali. Siapa yang dirugikan? Tengkulak apa petani? Tengkulaknya kan. Terus gimana modalnya nanti? Tidak balik kan. Terus saya sebagai petani menerima uangnya, apa dia mau minta lagi? Enggak. Kan sudah transaksi toh. Nah, makanya itu. Jadi supaya antara satu dengan yang lain tidak dirugikan. Intinya di situ. Saling senang, ya kan. Intinya kita kan hidup kan disuruh bersyukur dan senang. Tidak mau kok. Syukur kan kita harus bersyukur banyak loh. Tapi kenyataannya kan
pada tidak mau. Belum jadi buah kok sudah dibeli. Terus buat apa? Ya kan? Sebenarnya kontrak itu memang boleh, tapi kan banyak kalkulasi itu menurut saya itu banyak ruginya, bukan banyak untungnya. Karena apa? Pohon. Kenapa kok bisa? Kalau ada angin besar, bisa rentan terkena angin. Akhirnya kan rontok, pohonnya tumbang atau patah batangnya yang gede-gede. Apa yang diinginkan sekarang? Maka benar agama menyarankan supaya buah itu silahkan dijual kalau kondisinya sudah diperkirakan bisa dipetik, sudah terlihat barangnya. Ini Pak, kembali lagi ke pohon alpukat ini Pak. Ya. Ini mulai dari awal laku berapa Pak? Wah, dari awal sampai maksudnya jual